Shalom jemaat Tuhan yang berada di rumah. Sekian lama kita dan hampir 3 bulan kita tidak berkumpul bersama-sama. Tapi saya percaya kuasa Tuhan selalu ada bersama kita. Sebentar kita akan meninggikan Tuhan dan kita tahu bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Kau jamah setiap kami. Kau hadir di tengah kami, ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir dan melihat kami, ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir di tengah kami, ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir melawat kami, ku sembahmu, ku sembahmu. Pencipta, Pencipta, pembuat mujizat, penebus terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Pencipta, pembuat mujizat, penebus terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Kau hadir jamah setiap hati, ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir sembuhkan kami, ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir pulihkan hati, haleluya, ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir melawat kami, haleluya, melawat kami, ku sembahmu, ku sembahmu. Pencipta, pembuat mujizat, penebus terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Pencipta, pembuat mujizat, penebus terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Ya pencipta, pencipta, pembuat mujizat, penebus terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Ya pencipta, pembuat mujizat, penebus terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Meskipun tak melihat karyamu, meskipun tak merasakannya, tak berhenti kuasamu, tak berhenti kuasamu. Meskipun tak melihat karyamu,
berhenti, tak berhenti kuasa, tak berhenti, tak berhenti. Meskipun tak melihat karyamu, meskipun tak merasakannya, tak berhenti, tak berhenti kuasa, tak berhenti, tak berhenti kuasa. Meskipun tak melihat karyamu, meskipun tak merasakannya, tak berhenti, tak berhenti kuasa, tak berhenti, tak berhenti kuasa. Pencipta, pembuat mujizat, penebus dan abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Dialah pencipta, pencipta, pembuat mujizat, penebus dan abadi, Yesus, Engkaulah. Panggillah Dia Yesus, Yesuslah Tuhan, 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 Yesuslah Tuhan. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Ya benar Kau Tuhan. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Panggil Dia Yesus, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Dialah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan lain. Hanya Yesuslah Tuhan kita. Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Sembahlah Dia, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Sembahlah Dia. Dia layak, Dia layak untuk menerima persembahan dari kita. Tadinya kita tidak layak, Dia layakkan kita untuk menjadi anak-Nya. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau anugerah. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia. Hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia. Terima kasih Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bapa, sebentar kami umat-Mu akan siap memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup. Hanya di dalam nama-Mu Engkau selamatkan kami. Yang percaya kita katakan amin. Sebentar, saya percaya yang di rumah pun bisa berlompat memuji Tuhan, bersuka karena Dia ada selalu bersama kita. Karena Tuhan kita sanggup memulihkan kita.
sanggup Tuhan. Engkau sanggup memulihkan setiap kami Bapa. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta. Dia telah kerjakan, Dia telah bangkit dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu Tuhan ada kuasa selamanya, selamanya. Tuhan Kau sanggup. Haleluya. Dia selalu ada di pihak kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan sanggup di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu Tuhan ada kuasa selamanya, selamanya. Tuhan Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Di dalam Dia, haleluya, ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Benar Kau sanggup Tuhan. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Di dalam Yesus, dalam-Mu ada kuasa selamanya, selamanya. Tuhan Kau sanggup. Mari kita katakan dengan iman. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Haleluya. Saya percaya Dia berkuasa dan telah bangkit. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang begitu menguatkan. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah pun bisa kita membuka sabda Tuhan dan sama-sama boleh kita merenungkan firman-Nya. Ya dan amin.
kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terima kasih Yesus. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap napasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Persembahanmu yang hidup, hanya karena anugerahmu. Persembahanmu yang hidup di kayu salib Tuhan. Persembahanmu yang hidup. Oh terima kasih Yesus, hanya karena anugerahmu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah dengan hidup dan Tuhan sebagai persembahan yang persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu Tuhan. Namun kehendak-Mu, oh, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kepada Dia, haleluya, haleluya. Hanya Dia yang layak, Dia yang layak untuk kita sembah. Segala puji, segala hormat,
persembahan-Mu yang hidup, rela mati di kayu salib buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarkan setiap hati-hati untuk menerima Tuhan berkat firman. Terima kasih. Yang percaya mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita boleh ada bersama, sekalipun kita mungkin di rumah masing-masing, tetapi kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah pagi hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Puji syukur kepada Bapa di sorga, Tuhan semesta alam. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus dan pengurapannya Tuhan menyertai kami sekalian. Bila kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai hati dan pikiran kami dalam menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita adalah takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nats hari ini kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua, kita akan membaca firman Tuhan, Bapak Ibu boleh mendengarkannya, dan kita akan baca secara keseluruhan agar kita bisa memahami pasal ini dan apa yang Tuhan pesankan bagi setiap kita. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikannya semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah,
telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita telah mendengar kisah tentang Bapak Abraham, Sarah dan Abimelek, Raja Gerar. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita melihat dan kita mendengar, kita membaca bahwa Abraham, Bapa orang beriman, kembali bertindak dengan caranya sendiri dalam menghadapi situasi yang ada di hadapannya. Dia mulai berpikir bagaimana caranya agar nyawanya tetap terpelihara, jangan sampai dia dibunuh oleh karena Sarah istrinya. Sehingga Bapak Abraham mengatur siasat, sama seperti hal dalam Kejadian 12 ayat 10. Mari kita lihat apa siasat dari Bapak Abraham dalam Kejadian 12 ayat 10. Dikatakan di sana Bapak Ibu, Kejadian 12 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu, pada waktu ia akan masuk ke Mesir berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, Abraham lagi-lagi mengakui Sarah sebagai adiknya kepada Abimelek, Raja Gerar. Abraham takut kepada orang yang mendatangkan jerat kepadanya. Dia gelisah dan berusaha dengan caranya sendiri mengatasi kegelisahan dan ketakutannya. Tentu di dalam pasal Kejadian 12 ayat 10 tadi dikatakan bahwa Sarah memiliki paras yang cantik. Ini menjadi ujian bagi Bapak Abraham ketika dia pergi ke suatu tempat. Tentu nyawanya terancam oleh karena istrinya memiliki paras yang cantik. Tetapi Bapak Abraham orang beriman, kita baca di dalam pembacaan ayat ini, dia memberikan satu tindakan kepada Abimelek atau Raja Gerar itu dengan mengakui bahwa Sarah adalah adiknya. Bapak Ibu, ketika Abraham mengakui Sarah adalah adiknya, maka otomatis nyawa Abraham bebas, terlepas. Itulah siasat yang dilakukan oleh Bapak Abraham untuk memelihara hidupnya, supaya dia jangan dibunuh. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini adalah sebuah jerat yang harus kita lewati. Lalu bagaimana kita melewatinya? Apakah dengan menggunakan cara-cara kita sendiri dan dengan bersandar kepada kepintaran dan pengalaman-pengalaman kita? Bapak Ibu, disinilah kita perlu hikmat dari Tuhan. Sekiranya pengalaman kita yang lalu kita kerjakan, kita lakukan pada hari ini dalam menghadapi masalah ini. Dan di pengalaman kita sukses, kita berhasil. Tentu tidak salah, pengalaman itu bisa kita jadikan menjadi modal untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, lihat apa yang dikerjakan oleh Bapak Abraham kepada Abimelek. Ketika Bapak Abraham mengakui bahwa Sarah adalah adiknya, tentu Abimelek Raja Gerar berniat mengambil Sarah menjadi istrinya. Tindakan Abimelek ini tidak salah Bapak Ibu.
Mengapa? Karena Abraham telah mengakui bahwa Sarah adalah adiknya. Dan Sarah pun mengakui hal demikian, bahwa ia adalah saudaraku. Ketika Sarah dibawa ke istana, sebelum Abimelek menjamah atau menyentuh Sarah, Tuhan datang kepada Abimelek. Dan Tuhan mengancam akan membunuhnya karena Sarah. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, Abimelek Raja Gerar tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan berbicara kepadanya dan mencegah Abimelek untuk berbuat dosa kepada Sarah. Tuhan tahu Abimelek melakukannya dengan hati yang tulus dan tangan yang suci. Itu sebabnya Tuhan mencegah dia berbuat dosa kepada Sarah. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Tuhan mencegah Abimelek yang tidak mengenalnya untuk berbuat dosa. Sedangkan kepada Abraham, Tuhan seolah-olah diam terhadap kebohongan Abraham. Kalau kita tidak baca firman Tuhan secara menyeluruh, tentu kita akan berkata Tuhan tidak adil. Karena Tuhan mencegah Abimelek, di mana Abimelek tidak mengenal Tuhan untuk melakukan dosa. Sedangkan Abraham, bapak orang beriman, tidak dicegah untuk berbohong. Tetapi mari kita selidiki firman Tuhan. Benarkah Abraham berbohong kepada Abimelek? Kalau kita baca ayat selanjutnya, ada penjelasan soal hubungan Abraham dan Sarah di dalam Kejadian 20 ayat 12. Dikatakan di sana, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Jadi Abraham tidak salah mengatakan Sarah adalah adiknya, karena mereka dari satu bapa beda ibu. Sarah adalah adik tiri Abraham, ayah sama tetapi berlainan ibu. Ini di dalam Kejadian 20 ayat 12 tadi. Walaupun bagaimanapun hal itu terjadi, ini tidak menjadi masalah pada waktu itu. Allah sendiri memanggil Sarah sebagai istri Abraham yang sah. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat ini berkata bahwa Allah mengakui Sarah adalah istri Abraham dan akan memberkati Sarah dan keturunannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara nama Tuhan, pada zaman Adam, manusia mula-mula diperkirakan terjadi perkawinan antar saudara. Namun pada zaman Musa, hal ini tidak diizinkan lagi. Jadi dari penjelasan Abraham, sesungguhnya Abraham tidak salah mengakui Sarah sebagai adiknya. Karena memang Sarah adalah adik tirinya Bapak Ibu. Itu sebabnya saya mau berkata bahwa Abraham tidak berbohong. Itu sebabnya Tuhan seolah-olah diam kepada Abraham atas kebohongan Abraham yang mengakui istrinya adalah adiknya. Karena di mata Tuhan, Abraham tidak salah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara senama Tuhan, seringkali juga kita melihat sesuatu dengan sudut pandang kita. Ketika kita melihat sesuatu, kita sering menilai dan menghakimi. Tetapi kita tidak tahu histori dari orang tersebut. Kita tidak tahu apa yang menjadi letak persoalan orang tersebut. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan cepat untuk menilai orang. Jangan terlalu cepat untuk menghakimi orang. Tetapi biarlah kita minta petunjuk dari Tuhan di dalam menghadapi
apapun Bapak Ibu. Baik saudara kita seiman, baik orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kita harus minta petunjuk dari Roh Kudus. Kita harus tahu betul kebenarannya. Karena apa? Kalau kita tidak tahu kebenaran lalu kita menghakimi, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kasih nama Tuhan, Abimelek, Raja Gerar, setelah didatangi Tuhan melalui mimpi, akhirnya ia menegur Abraham dalam Kejadian 20 ayat 9 sampai 10. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, seringkali kelemahan kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan bisa membahayakan hidup orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, dari sini kita melihat nyawa Abimelek, Raja Gerar itu, dan seluruh perempuan yang ada di istananya dikutuk Tuhan. Kalau sekiranya Abimelek tidak mengembalikan Sarah. Berapa banyak Bapak Ibu, karena kekurangan dan kelemahan kita, karena kesalahan kita, seringkali orang lain jadi korban. Seringkali orang lain mungkin menjadi tersandung oleh karena kelemahan-kelemahan kita, oleh karena kekurangan-kekurangan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, jangan biarkan diri kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan kita, kelemahan kita, kekurangan kita justru mengancam nyawa orang. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan Abimelek, Raja Gerar itu. Nyawanya terancam oleh karena Abraham, ya, kelemahan Abraham tidak berani mengakui bahwa Sarah adalah istrinya. Bapak Ibu, saudara kasih nama Tuhan, mari kita lihat. Tuhan memakai Abimelek, Raja Gerar, untuk menegur Abraham atas tindakannya yang egois itu. Saudaraku, Bapak Ibu, kekasih dalam nama Tuhan, berapa banyak orang yang menegur kita karena kekurangan kita atau kelemahan kita. Ya, tapi kita tidak peduli, kita tidak mau mendengar. Kita enjoy di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita. Kita tidak mau dikritik, kita tidak mau disalahkan. Bahkan kita tidak mau dibimbing atau dituntun. Ya, jangan sampai Tuhan memakai orang yang tidak mengenal Dia untuk menegur kita. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan memakai orang lain yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan, justru mengingatkan kelemahan kita. Oleh sebab itu, kalau ada saudara-saudara kita seiman, atau bapak rohani kita, atau saudara kita, ya, anak kita pun bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kelemahan kita. Mari kita terima dengan lapang dada. Kita bersyukur Tuhan mengingatkan kelemahan kita melalui orang lain. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Abimelek Raja Gerar kepada Abraham. Raja Abimelek mengingatkan Abraham, apa yang kau lakukan ini sangat berbahaya bagi kami. Seringkali juga mungkin ya pendeta juga, hamba-hamba Tuhan, ya, ada satu kesalahan atau satu ajaran yang disampaikan yang sangat mungkin bisa berbahaya bagi umat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hamba-hamba Tuhan, pendeta ataupun jemaat Tuhan belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Kita jangan alergi untuk belajar. Sebab kalau kita tidak mau belajar dan kita tidak mau dengan rendah hati menerima pengajaran dari Tuhan, sangat berbahaya bagi hidup kita. Baik juga kepada orang yang kita ajar.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, mari kita ketika ada saudara kita mengingatkan kita, menegur kita, kita terima. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah memakai orang itu untuk mengingatkan kelemahan kita. Tujuan Tuhan hanya satu, agar hidup kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, iman yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi pada Sarah jika Tuhan tidak melindunginya. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, terkadang situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, saya tidak bisa bayangkan, ya, apalagi saat ini kita menghadapi namanya virus COVID-19. Tidak terlihat Bapak Ibu. Ya, kita tidak tahu siapa yang terpapar atau kena virus ini. Karena tidak ada gejala-gejala yang bisa mungkin ditimbulkan. Tetapi orang itu sudah kena virus. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, kalau bukan Tuhan yang memelihara kita, kalau bukan Tuhan yang menopang kita, kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Demikian juga seperti Sarah, ketika dibawa ke istana Bapak Ibu, Sarah diam dan mengikuti apa yang disarankan oleh Abraham. Sarah pasrah. Dia pasrah. Artinya Bapak Ibu, bayangkan Abimelek untuk mengambil Sarah untuk menjadi istrinya. Tapi lihat, Tuhan tidak tinggal diam Bapak Ibu. Tuhan tetap menjaga kesucian Abraham, kesucian Sarah. Demikian setiap kita Bapak Ibu, dalam situasi ini, dalam masa-masa yang sukar ini, Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap melindungi kita. Ada satu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Agar kita, ya, jangan sampai jatuh tergeletak. Agar kita jangan jatuh dalam dosa, pemberontakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, itu yang saya katakan tadi, Tuhan bisa memakai siapapun untuk mengingatkan kita. Ya, firman Tuhan bisa disampaikan oleh mungkin anak kecil, ya, pendeta kecil, pendeta besar, atau saudara seiman kita. Mengingatkan kita akan kelemahan kita. Jangan alergi, kita terima. Supaya rencana Tuhan atas hidup kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, berapa banyak kita seringkali jatuh dalam kelemahan yang sama. Dan seolah-olah Tuhan mendiamkannya. Kita jatuh dalam kelemahan yang sama dan tidak ada sepertinya konsekuensi yang harus kita terima dari kelemahan itu. Artinya apa? Sebab akibat. Tidak ada kita alami akibat dari kelemahan kita itu. Tahu Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan diam. Bukan. Tuhan memperhatikan itu. Tuhan tahu itu. Ingat, suatu saat Tuhan akan tegur mereka, anak-anaknya yang sudah beberapa kali jatuh dalam kelemahannya. Tetapi tidak mau bangkit, tidak mau berubah. Terus bergelut di dalam kelemahannya itu. Bukan berarti Tuhan tidak menegur. Tapi Tuhan sabar sampai kapan kita bangkit dari kelemahan itu. Tetapi kalau kita sudah enjoy, kita menikmati kelemahan itu. Ingat saudaraku, suatu saat Tuhan akan tegur. Tuhan akan menegur kita. Tetapi dalam teguran Tuhan penuh dengan belas kasihan. Menuntun kita, membimbing kita. Sampai kita mencapai kesempurnaan. Karena itulah kehendak Bapa atas hidup kita. Kelemahan-kelemahan yang kita ulang-ulang. Mungkin sering kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan. Atau melalui saudara seiman. Tetapi apabila kedua hal ini pun kita tidak gubris. Kita tidak mau tahu. Satu saat Tuhan pun akan memakai orang yang tidak mengenal Tuhan menegur kita Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kesempatan itu sebabnya.
Jangan kita ulang kelemahan yang sama. Jangan kita ulang ya hal-hal yang membuat kita tidak peka dengan suara Roh Kudus. Kita tidak peka dengan apa maunya Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita berpikir kelemahan yang kita lakukan dan tidak ada dampaknya, seolah-olah tidak ada teguran. Tidak. Tuhan pasti menegur suatu saat. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu dan saya jatuh dalam kelemahan terus berulang-ulang tetapi belum ada teguran, sebelum Tuhan tegur lebih baik kita bangkit. Lebih baik kita bertobat Bapak Ibu. Amin. Ada satu hal lagi yang saya lihat dalam kehidupan ataupun peristiwa yang terjadi di pasal ini. Yaitu Sarah Bapak Ibu. Betapa tunduknya Sarah kepada Abraham. Ketika Abraham menyerahkan dia ke tangan Abimelek, Raja Gerar. Abraham berada dalam jerat yang mendatangkan ketakutan dan ancaman atas hidupnya. Bayangkan Bapak Ibu, Abraham itu egois. Sesungguhnya dia egois. Dia mementingkan nyawanya, tetapi dia tidak memikirkan nyawa istrinya. Bapak Ibu, Abraham menyerahkan Sarah. Kalau sekiranya Sarah dinodai oleh Abimelek, bukan hanya merusak keturunannya, merusak rencana Tuhan. Karena Tuhan sudah punya rencana yang besar bagi Bapak Abraham. Tapi lihat kelemahan Bapak Abraham. Ketika dia ada dalam jerat, ya, dia goyah, dia gelisah, dia takut. Bahkan dia takut mati. Itu sebabnya dia ya membohongi Abimelek, mengatakan bahwa dia itu adalah adiknya Sarah, bukan istrinya. Bapak Ibu sudah kasih nama Tuhan, tetapi lihat Sarah. Saya yakin Sarah dalam hatinya, aduh, ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau ya ibu-ibu khususnya datang suami karena takut mati, dia takut nanti dibunuh. Ibu-ibu diserahkan suaminya kepada orang lain. Gimana coba Bapak Ibu? Pasti sakit hati. Tapi apakah Sarah berontak? Tidak Bapak Ibu, itu yang saya lihat. Karena dia tahu hidupnya di tangan Tuhan. Sarah yakin Tuhan melindungi dia. Inilah yang menjadi pegangan kita, khususnya ibu-ibu dalam rumah tangga. Jangan pernah sekali-sekali memberontak atau melawan suami. Karena apa? Lihat Sarah. Sarah diserahkan oleh Abraham kepada Abimelek. Tapi Sarah tetap tunduk. Dia pasrah. Jangan takut. Ketika suamimu mungkin belum bertobat. Suamimu mungkin masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jangan takut. Percayalah. Suatu saat Tuhan akan mengingatkan suamimu. Jangan lawan. Jangan berontak. Tetapi jadilah seperti Sarah. Sarah di akhir zaman ini. Saat-saat ini Bapak Ibu kita lihat terkadang ketika sebuah pernikahan penuh dengan intrik, penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta. Maka saya mau katakan pernikahan itu diambang bahaya. Diambang kehancuran. Itu sebabnya Bapak Ibu mari kita suami istri, keluarga. Berfungsilah sebagaimana Tuhan katakan ataupun Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Kita sebagai suami, kasihilah istri. Setialah kepada istri. Kita sebagai istri, tunduklah pada suami. Kita sebagai anak, hormati orang tua. Dan kita sebagai orang tua, jangan sakiti hati anak-anakmu. Itulah firman Tuhan bagi kita. Kalau kita berpadanan dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita, maka percayalah, jangan takut. Kita akan melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam dan tidak akan membiarkan kelemahan Abraham merusak rencananya yang semula bagi Abraham dan keturunannya untuk menjadi berkat. Mari kita baca apa rencana Tuhan bagi keluarga Abraham.
Di dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah rencana Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Bayangkan Bapak Ibu, kelemahan Abraham, takut mati, dia serahkan Sarah kepada Abimelek. Coba kalau bukan Tuhan yang melindungi Sarah, apa yang terjadi? Maka rencana Tuhan ini akan gagal. Kalau sampai Sarah ternoda oleh Abimelek. Tetapi lihat, Tuhan tidak tutup mata. Sekalipun suamimu mempunyai kelemahan. Ya, istrimu punya kelemahan. Anak-anakmu punya kelemahan. Orang tuamu punya kelemahan. Rencana Tuhan atas hidupmu akan tetap terlaksana. Jangan biarkan kelemahan. Tuhan tidak membiarkan kelemahan itu menghancurkan rencana Tuhan atas hidup saudara dan hidup saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan melepaskan kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan apapun menggagalkan rencananya atas hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu kita sudah mendengar kisah Bapak Abraham, orang yang beriman. Tuhan singkapkan apa yang menjadi kelemahan dia. Ternyata kelemahan dia bisa ya membunuh orang lain. Ya, kelemahan-kelemahannya itu bisa menghancurkan satu bangsa. Betapa mengerikan Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau orang benar, orang Kristen itu, makanya lihat Bapak Ibu. Orang Kristen aja sedikit kesalahan langsung disorot. Ya, masa anak Tuhan begitu? Ya kan? Masa orang Kristen begitu? Jadi kita ini adalah garam dan terang. Artinya apa? Semua mata melihat kita. Semua mata yang ada di dunia ini. Kita menjadi patokan. Ya, kita itu harus sama seperti Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya mereka memantau, melihat kita. Kita ini adalah suratan terbuka bagi dunia ini. Maka sedikit saja kita oleng. Ya, sedikit saja kita menyimpang. Lihat, taruhannya adalah nyawa orang, Bapak Ibu. Seperti Abraham. Ketika dia menyerahkan Sarah kepada Abimelek. Abimelek diancam oleh Tuhan. Bahkan seluruh perempuan dan istrinya akan dikutuk mandu. Kalau Sarah tidak dikembalikan kepada Abraham. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Walaupun kelemahan-kelemahan masih ada dalam diri kita. Selagi Tuhan belum menegur, mengingatkan kita, mari kita bangkit, pulih. Kita kembali selaraskan hidup kita kepada rencana Tuhan. Tentu kita sebagai manusia ya menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan di masa-masa yang sukar ini. Itu adalah jerat. Itu sebabnya firman Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita yaitu yang saya katakan dari awal, takut kepada orang mendatangkan jerat itu membuat hati gelisah. Kalau kita takut kepada jerat, virus COVID-19 ini adalah jerat bagi kita. Serba salah. Kita tidak tahu mau ngapain. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Oleh sebab itu Bapak kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun kita, dimanapun kita saat ini berada. Biarlah kiranya hidup kita bersandar kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin menghadapi COVID-19 ini masa-masa yang sulit. Ya, mungkin ini bisa menjadi jerat bagi banyak orang. Lihat, berapa banyak orang saat ini PHK, putus hubungan kerja. Ini jerat. Ketika dia tidak punya pekerjaan,
Apa yang dia kerjakan? Apakah dia akan melawan Tuhan? Apakah dia memberontak? Apakah dia akan melakukan kejahatan? Ini adalah ujian cobaan. Demikian juga setiap kita. Jerat ini bukan hanya menimpa mereka yang di luar Tuhan. Semua manusia, termasuk kita Bapak Ibu. Ini adalah jerat bagi kita. Tetapi ingat, jerat ini akan kita lewati dengan baik bersama dengan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan tidak saya perpanjang lagi. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dari kisah Bapak Abraham, Sarah, dan Raja Abimelek. Ada sesuatu yang kita renungkan, yang kita dapatkan. Yaitu pesan Tuhan bagi setiap kita yang mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hati saudara dan saya. Saya terbatas waktu karena dibatasi oleh waktu. Tidak bisa lagi menyampaikan firman Tuhan. Ya, tetapi Roh Kudus selalu ya berkata-kata, selalu menuntun kita Bapak Ibu dimanapun kita berada. Puji Tuhan, firman Tuhan kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan mendiami hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau telah menyatakan Engkau selalu bersama kami. Sekalipun kami ada dalam kelemahan Tuhan, Tuhan Engkau yang menuntun, membimbing kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, jadilah rencana-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan, sebentar kita akan perjamuan kudus. Saya mengundang hambanya Pak Urbanus dan Tante Nina. Mari sebentar kita berdoa untuk roti dan anggur yang ada di hadapan kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami boleh terus diajak Tuhan dan melakukan perjamuan kudus, mengingat, memperingati Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib. Biarlah kiranya Tuhan, roti dan anggur yang kita makan Tuhan, kuduskan Tuhan dengan firman. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Satu pujian akan diangkat. Terus nanti para pelayan untuk membagikan roti dan anggur Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa-Mu Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku.
topangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dialah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan cawakan dengan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapak semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah live streaming kita. Kita sekali lagi memuji Tuhan Allah kita. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, yang hidup. Berkata Tuhan, segala puji hormat kemuliaan dan kemuliaan Bapa
Tuhan